Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukurillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal muslimin bil wal muslimin muslimin muhajjat wa ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. La yaghfiru dzunubal 'adzim illal 'adzim ya 'adzim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Al-Buruj, ayat yang nomor 4 yang berbunyi qutila ashabul ukhdud. Yang keempat, ayat yang kelima, an-nari dzatil waqud. Ayat keenam, idhum 'alaiha qu'ud. Ayat yang ketujuh,
wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nglakoni ilmune Gusti dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang kemarin mau tidur membaca Al-Buruj, buka Quran dulu, kemudian buka Qurannya dibacakan was-sama'i dzatil buruj sampai selesai. Untuk mengamalkan dikit dengan qiraatul Quran. Abdul Bidi qiraatul Quran. Terus apa betul singgungan? Apabila keluar rumah membaca was-sama'i dzatil buruj. Itu banyak faedahnya. Di antaranya akan diselamatkan dari semua masalah-masalah yang ada urusan dunianya, baik keluarganya ataupun hartanya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dijaga sama Allah dari godaan setan dan jin sewaktu tidur. Itu diamalkan. Dikir dengan membaca surat Al-Quranul Karim. Suratnya itu Al-Buruj. Kemudian ayat yang nomor 4 di sini yang berbunyi kutila ashabul ukhdud. Kutila ditafsiri di dalam pembicaraan bermakna la'anah. Kutila la'anah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutila asal maknanya kan materi, dipateni, dibunuh. Tapi tafsiran di sini dengan menafsiri kutila itu aila'anah. Aila'anah tegese laknat. Kutila den laknat sopo ashabul ukhdud, wong kang anduweni arit di kono berupa lubang yang dibuat seperti sungai. Ashabul ukhdud membuat lubang raja. Kemarin kita akan sebelum terjadinya raja membuat lubang. Lubang kemudian dibuat lubang, dan lubang itu diisi oleh kayu-kayu bakar, kemudian dibakar. Raja namanya siapa kemarin? Daus. Siapa namanya? Dunwas. Dunwas seorang raja yang terdapat di daerah Yaman. Daerah Yaman ada perbatasan dengan Mekah. Namanya Dunwas. Beserta dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya dan para tentaranya dan rakyat-rakyat mendukungnya, kemudian membuat parit, membuat lubang, gunanya untuk membakar orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid kepada Allah setelah kemarin namanya Abdullah bin Amir, seorang pemuda mati, dalam matinya itu disalib. Kemudian rakyatnya berbondong-bondong mengikuti Tuhannya Rabbul Ulam dan membenarkan Rabbul Ulam. Rabbul Ulam itu belajar ilmu tauhid. Akhirnya berbondong-bondong, akhirnya raja murka. Dalam kemurkaannya akhirnya membuat parit. Padahal siapa yang iman terhadap Tuhannya si Ulam, maka akan saya
masukkan ke dalam parit yang berisi, kemudian satu persatu kan. Kutila artinya dilaknat sopo ashabul ukhdud, wong kang duweni parit, anar rupane geni menjadi badal istimewa, datil wakuti kang duweni kayu bakar, idhum indalem nalikalane utawi ashabul ukhdud alega ing atase ukhdud iku kuudud pada lungguh, wa hum ale utawi ashabul ukhdud alama ing atase perkara yang aluna kang pada nglakoni sapa ashab bil mukminina kelawan wong kang pada iman kabeh iku suhudun kang ningali satu persatu ditanya sama raja namanya Dunwas, orang-orang rakyat itu, kamu mau beriman kepada Tuhannya si Fulan atau beriman kepada kita, kata raja. Akhirnya rakyat tetap memilih, tetap mempertahankan akidahnya, ketauhidannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nya dimasukkan, suruh masuk ke parit yang berisi api itu, bukan di atasnya raja yang duduk, ya, melihat manusia yang dibakar itu sampai jumlahnya banyak, satu cemplung lagi, kedua cemplung lagi, kan sampai sekitar 20.000 masyarakat. Ya Masya Allah, kan? Raja yang zalim, raja yang bengis, raja yang rakus, raja yang gimana pokoknya. Ya, rakyatnya dianiaya dengan disuruh untuk terjun ke lubang yang berisikan api. Kalau iman sama bulan, satu persatu masuk. Ya, kemudian ada di antara orang itu dari 20.000 orang seorang perempuan yang membawa anak kecil bayi. Kamu mau iman kepada Rabbul atau iman kepadaku? Kata raja. Si ibu-ibu ya merasa ragunya apa? Karena membawa anak kecilnya itu ingin hidupkan begitu. Akhirnya bayi itu bisa ngomong. Sabarlah bu, bahasanya begitu. Anak bayi yang belum bisa ngomong tiba-tiba bisa ngomong, menasihati itu untuk sabar. Masuklah ke dalam api, ya, di dalam api, di atas api itu karena Allah Ta'ala. Akhirnya ibu-ibu itu masuk pada api, ya, yang di dalam air itu. Masya Allah, itu ya sebagai contoh bagi kita mempertahankan iman, ya, mempertahankan Islam kita. Nabiullah SAW sampai mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi min dzalik. Sebuah contoh jangan sampai berulang kembali tentang masalah orang yang bengis, yang rela membakar rakyatnya sampai mati dibunuh dengan pembakaran. Tapi Allah maha-mahanya Allah, karena iman pada Allah sebelum masuk sampai ke api itu dicabut dulu nyawa sama Allah. Bil mu'minina syuhud,
Api nasuhud di sini hudulu ruya atau anjal mukminin al-mulki fitnah yakbidu arwahu qabla wuku'ihim biha wa kharajat an-nabila man tamma fahraqat. Sebelum masuk ke api cabut dulu nyawanya oleh Allah. Semua orang yang berada sekitar 20.000 orang ya cabut dulu nyawa sama Allah, kemudian jatuh ke api. Jadi nggak terasa panas karena sudah tidak ada rohnya. Jasadnya sebelum sampai api dicabut dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan malaikat yang mencabutnya nyawa. Sebuah contoh. Kemudian dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Laknat itu dalam pengertian laknat itu orang yang mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatannya, atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dulu si kaca namanya bukas. Kemudian ada salah satu rakyat yang iman kepada Allah itu lari menyelamatkan diri dari pembunuhan berantai yang masuk di dalam badan. Satu orang selamat, lari namanya Daus At-Taqlaba, selamat ya, menyelamatkan diri, lari sampai ke negeri Syam. Di negeri Syam di situ ada penguasa tapi dari Nasrani. Kalau tadi Dunnaus Yahudi. Lari ke daerah Syam dipimpin oleh pemimpin yang Nasrani. Kemudian minta tolong si Daus atas perlakuan rajanya di daerahnya di Yaman di sana. Minta bantuan, saya di sini minta bantuan kepada pemimpin yang ada di daerah Syam untuk bagaimana ini rakyatku semua ada di sana pada mati. Kemudian si raja dari Syam yang agamanya penguasa Romawi, agamanya Nasrani, mengirim surat ke daerah ke orang Raja Najasyi berada di Abyssinia, mengirim surat ke Abyssinia ke Raja Najasyi untuk bagaimana ini, karena di Abyssinia itu agamanya sama dengan agama yang agama Yahudi. Kemudian diterima surat itu dan Raja Najasyi mengirimkan prajurit perang untuk memerangi Raja Daus yang ada di Yaman dengan mengirim 70.000 tentara. 70.000 tentara dikirim dari Abyssinia yang rajanya Raja Najasyi mengirim 70 tentara yang dikomandoi atau yang dipimpin oleh kedua pemimpin. Pertama
namanya Aryat. Aryat bersama wakilnya namanya Abroha. Aryat dan Abroha untuk memandui tentara-tentara untuk memerangi Raja Daus yang ada di Yaman. Sampai dia peperangan, perang kalah, matilah itu Raja Dunwas bersama dengan orang-orang yang membakar hidup orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada di Yaman dipimpin oleh kedua orang namanya Aryat dan Abroha. Kemudian dipimpin kerajaannya, akhirnya lama si Abroha ini pada Aryat. Akhirnya Aryat dibunuh oleh Abroha. Tinggal Abroha yang memimpin kerajaan yang ada di Yaman itu. Kemudian Abroha mengkel sama orang-orang Arab. Orang Arab di sana, semua golongan kan begitu. Dari orang Islam, zaman dahulu kan agamanya Islam. Semua nabi itu agamanya Islam. Yang dipimpin syariat-syariatnya juga syariat Islam. Cuma beda-beda syariatnya. Semua nabi menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan ibadah haji, menjalankan zakat, sama seperti kita. Dari Nabi Adam pada diperintah oleh Allah untuk haji. Ada semua diperintahkan untuk haji, yaitu ke Baitul Ma'mur, yaitu di Makkah. Berbondong-bondong kalau berhaji, semua nabi membawa umatnya untuk berhaji. Waktu zaman segitu, bukan hanya orang agama Islam, orang yang kafir juga, karena di Ka'bah itu tempatnya macam-macam. Dari orang kafir kalau minta di Ka'bah itu paling senang. Senangnya apa? Karena di Ka'bah itu, di Baitul Ma'mur itu, kalau minta langsung diijabah. Bukan hanya orang Islam, tapi orang kafir pun senang beribadah di Ka'bah itu. Bukan hanya orang kafir, orang musyrik pun, orang musyrik pun di situ ada kan begitu. Ada Ka'bah, ada berhala. Sebab tadi patung Lata Uzza ada di Ka'bah di situ. Akan di dalam Ka'bah pun ada patung. Sebelum Rasulullah lahir. Jadi Ka'bah di Mekah itu dari semua golongan, semua daerah, kalau bulan haji itu ramai. Sehingga Abroha ini, kenapa ya? Orang-orang pada seluruh daerah, seluruh negara kok datang ke Mekah hanya untuk melihat batu, di situ. Hanya Abroha membuat Ka'bah tandingan. Zaman segitu ada seorang yang berani membuat Ka'bah tandingan di daerah Yaman, supaya orang Arab dan semua orang itu datang jangan di Mekah tapi di Yaman untuk ibadah haji di Yaman, kata Abroha itu. Dan untuk ibadah-ibadah yang lainnya di semua golongan untuk datang ke Yaman. Dibentuklah Ka'bah bentuknya, tapi terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari emas dan perak, megah, semegah apa, tempatnya luas dan megah bangunannya, diciptakan oleh Abroha dengan arsitektur yang zaman segitu kan sudah indah, sudah mewah. Dibuatlah Ka'bah tandingan, diberi namanya Al-Qulais. Ka'bahnya
Abraha Al-Qules. Situ sudah dibuat diresmikan. Begitu diresmikan, tidak ada yang mau datang ke Ka'bahnya Abraha. Sehingga Abraha membuat pengumuman, membuat apalah ya, supaya Ka'bah Al-Qules ini digemari dan dilihat oleh semua orang dan takjub atas buatannya. Orang-orang yang ada di Arab, yang ada di Mekah, supaya jangan ke Ka'bah tapi lari ke Yaman. Tapi Allah Ta'ala maha begitu. Akhirnya bangkrut. Tidak ada satupun orang yang ingin melihat Ka'bah yang terbuat dari emas. Sampai orang Arab marah. Saking marahnya orang Arab, ya dikencingin dan diberakin. Ka'bahnya Abraha itu dimasuk di dalamnya banyak tahi. Di samping-sampingnya juga di luarnya banyak tahi. Disingin sama orang Arab. Abraha Mekah nyewot Abraha itu kurang ajar bisa pakai kami singin jero Ka'bah kita di dari Abraha. Akhirnya nyewot Abraha langsung nyerang Ka'bah beserta dengan prajuritnya, ya, tentara-tentaranya. Ayo pada menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dihancurkan terus atau dipindahkan atau direncanakan supaya Mekah itu tidak ada Ka'bah. Ka'bah sebenarnya hanya dari Yaman. Ka'bah terbuat dari emas yang buatanku namanya Al-Qules. Waduh. Jadi ayo sih Mekah. Sehingga nunggang namanya gajah. Nunggang gajah beserta dengan prajuritnya berupa banyak sekali. Sampai di Mekah kan perbatasan Mekah istirahat. Begitu istirahat di situ, ya akhirnya tentara-tentara pada rakus, ya, menjarahi daerah-daerah yang ada di situ perbatasan Mekah sampai onta-ontanya orang Mekah disembelih, dimakan dagingnya dan akan dirampas, ya, sama tentara-tentaranya. Akhirnya waktu itu Ka'bah kan dikomando atau dipimpin oleh kakeknya Rasulullah, kakek Rasulullah, namanya Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib tidak terima, langsung mendekati Abraha. Di mana Abraha ini katanya, saya ini kesini bukan untuk merusak dan siapapun juga dan untuk siapapun juga, tapi saya ingin menghancurkan Ka'bah. Oh, kalau gitu silakan. Ka'bah itu bukan milik saya, tapi milik Allah. Milik Allah, bukan milik saya. Silakan saja, mau diburak, mau diapa silakan. Saya tidak mau jawab. Tetapi karena engkau merampas harta kekayaan rakyatku, maka kembalikan semua yang sudah dirampas. Ya, dikembalikan. Dan sampai disembelih diganti dengan uang. Abdul Muthalib mengumumkan kepada seluruh yang Mekah untuk menghindar jauh, sebab nanti ada pemberontakan yang dipimpin oleh Abraha beserta dengan gajah, gawat tali, berubahkan Ka'bah kan, Melayu kan, pedi apa, pedi anak nikono anak pangeran. Wong zaman semono wis ngerti anak siksane pangeran. Karena Ka'bah itu dekene pangeran, maka pangeran lah yang akan memberikan sanksi kepada orang yang berusaha kawinnya pangeran. Terus akhirnya kono sampai di Ka'bah, ya. Kemudian Allah
burung ababil. Burung ababil. Dalam Al-Quran apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Burung ababil membawa batu yang panas, batu neraka, dijatuhkan ya dari atas, ya begitu sampai ke Abu Lahab beserta dan kaum-kaumnya langsung pada mati, ya tembus jatuh langsung masuk ke masuk ke hati, kalau ke kepala langsung masuk ke hancur semua, saking panas. Karena itu batu neraka, batu hitam yang panas, ya dibawa oleh burung namanya ababil. Nah pada tahun inilah Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan, namanya tahun gajah. Yes. Ada laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat Allah Subhanahu Wa Taala itu terhadap siapa? Ya, Allah mencela terhadap siapa? Dan Allah tidak akan memberikan rahmat kepada siapa? Namanya laknat. Ya, bukan hanya terhadap ashabul Uhud, tapi ada beberapa hadis Rasulullah dan beberapa keterangan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah? Dalam hadis ada 6. Sittatun la'anathum Rasulullah. Sittatun la'anathum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabun. Ada 6 yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh para nabi. Nabi melaknat dan Allah pun melaknat. Ada 6 golongan. Yang pertama siapa? Yang pertama az-zaidu fi kitabillah. Orang yang menambahi ya kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu tidak boleh ditambah, baik hurufnya ya, atau pengertiannya, atau takwilannya. Itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menambahi hurufnya Al-Quran ya, atau menambahi tafsirannya yang tidak sesuai dengan hadis Rasulullah, atau ngarang dewek tafsiran takwilan ngarang dewek, maka orang itu akan dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat apa? Laknat itu tidak ada lain kecuali ada jahannam fitnah khalidina fiha, kelak di akhirat. Andai kata orang Islam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya, maka orang itu sudah pasti akan masuk neraka. Walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu ibadah-ibadah yang lainnya yang wajib, tetap karena ada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Semua amal-amalnya itu mulghatun, tidak ada thawabnya, tidak ada pahalanya, sama seperti orang kafir. Orang kafir beribadah sebaik apapun juga tidak ada pahalanya. Begitupun orang Islam apabila dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hidup di dunia susah dan di akhirat pun kelak tambah susah. Andai kata di dunia tidak susah, maka dia pasti akan nyemplung di neraka jahanam khalidina fiha. Dan tidak ada kebagusan, tidak ada kuasa yang istiqomah, laka rahmat bagi orang-orang yang Allah. Pertama yaitu orang yang menambahi kitab Gusti Allah, seperti Nasrani ya, seperti Yahudi ya. Yahudi itu kitab Nabiullah Musa alaihi salam ya ditambahi
Lan nikono ya karang dhewe. Orang dhewe. Orangnya apa? Di antara kabeh nabi, seluruh nabi, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa dan sebagainya, tetap ada hukum haram. Dan semua nabi tidak pernah makan babi. Andai kata orang Yahudi atau orang Nasrani yang menghalalkan itu babi, maka dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi tidak pernah memakan itu daging babi, dan juga tidak pernah meminum khamr, anggur yang diperas, anggur merah, anggur hitam. Orang yang mabuk-mabukan minuman keras, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tidak diberikan rahmat oleh Allah dan akan dimasukkan ke neraka. Bukan hanya orang yang minum, tapi semua yang berkaitan dengan khamr, dengan anggur, ya, semua pabriknya, kemudian pekerjanya, orang yang mengirimnya, mengirim barangnya, orang yang membelinya, orang yang menjualnya, orang yang orang yang membawanya, orang yang duduk di tempat orang-orang yang mabuk, ini pun akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita masuk sumpamanya, ya, diajak sama orang untuk ke diskotik, duduk saja di situ, tidak minum, tidak memegang, itu pun sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Begitupun harta dari penghasilan. Andai kata dulu saya ada tamu yang datang ke rumah, minta ingin pekerjaan begitu. Kamu tolong saya, doakan saya supaya saya ini dapat pekerjaan. Pekerjaannya apa sekarang? Sekarang pekerjaan saya itu ya di pabrik arak. Masya Allah. Tahu nggak? Barang siapa yang berhubungan dengan itu khamr, maka akan dilaknat oleh Allah SWT. Termasuk juga penghasilan uangnya itu, karyawannya sama, uangnya juga sama. Uangnya dimakan oleh anak, oleh istri. Anak yang nggak tahu, istri yang nggak tahu, tetap akan mendapatkan laknat Allah SWT. Karena uang hasilnya itu dari gajinya karyawan itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga jangan sampai kita ya dilaknat oleh Allah, tapi masih ada, mumpung masih ada, tobat kepada Allah, maka kamu berhenti. Kata saya, carilah pekerjaan lain, jangan bekerja di situ. Ya, tapi dengan saya pokoknya kamu kerja yang lain saja, jangan di situ. Kasihan anakmu, kasihan keluargamu yang tidak tahu menahu. Mumpung Allah belum ada laknatnya, masih ada tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhenti bekerja di pabrik. Saya bilang begitu. Wis yang pertama adalah tadi orang yang diambil Allah itu, ada hadis yang pertama itu adalah az-zaidu fi kitabillah. Yang kedua yaitu al-mukadzibu bi qadarillah. Orang yang bohong atau membohongi dengan kekuasaan Allah atau qadari Gusti Allah, ketentuan Gusti Allah. Kadang-kadang kita enak bae ngomong, apa aja sebabnya ngomong perkataanku, ya takdir Gusti Allah cita. Enak banget dari Gusti Allah kan begitu. Anak mana ente kok apa maksiat pasien gerbeku, ya takdir Gusti Allah.
nyolong takdir Gusti Allah. Wah bahaya. Al-mukadzibu biqadarillah. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa man asobaka min sayyi'at man asobaka sayyi'atin fa min nafsi. Sesuatu yang apa di situ kebagusan itu dari Allah, kalau kebiasaan itu dari badannya sendiri. Jangan dibicarakan biskodrate Gusti Allah, jangan. Walaupun hakikatnya syar'i wa khairihi min Allah, khairi wa syar'i min Allah. Hakik seperti itu, tetapi kita tidak bisa langsung diucapkan biskodrate Gusti Allah jika enggak boleh begitu. Kenapa? Karena kita ada ikhtiar. Ada itu untuk menghindari kemaksiatan, ada itu untuk menghindari suatu kejelekan. Ya, kok dari Gusti Allah itu bisa berubah dengan apa? Ulama-ulama itu bagaimana cara bisa merubah qadar Gusti Allah, takdir Gusti Allah? Tidak ada lain dengan doa dan zikir. Ya, doa dan zikir. Andai kata orang itu diciptakan oleh Allah sumamanya, orang itu belum bisa untuk menghadapi kemaksiatan, semuanya kecanduan minuman keras, alkohol, khamar sumamanya. Ya, dan bisa maksimal. Bagaimana cara supaya menghindar jangan sampai itu minum? Berusaha. Jangan ditimbul balikan kodrat itu, jangan. Berusaha jangan sampai dilaknat oleh Allah, dihindar. Ya, jangan sampai ketemu dengan orang-orang yang mabuk. Jangan sampai kita bergaul, jangan sampai gimana. Tapi hanya kadang-kadang Bismillah Gusti Allah yang ketiga al-musallitu bil jabaruti liyu'izza man adallallah wa yudillu man asallah. Pemimpin yang memimpin kemudian mengangkat orang-orang yang dicela sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencela orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya si A umpamanya diangkat menjadi presiden, dijadikan presiden, ya, dipilih oleh rakyatnya contohnya. Kemudian presiden memilih menteri-menterinya, kan begitu, memilih menteri-menterinya dan memilih semuanya, kan begitu. Kalau memilihnya salah, ya, memilih orang-orang yang dicela sama Allah, semuanya si fulan, orang korupsi sumpahnya, dijadikan untuk menjadi menteri sumpahnya. Atau orang yang zalim tahu atas kezaliman orang itu, kemudian mengangkatnya sebagai menteri, andai kata, maka pemimpin itu, presiden itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau jadi pemimpin, ya, kepala desa, kamu begitu, apa desa siapa-siapa, jangan sampai memilih apa desa itu dari orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah orang yang bagus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menyisihkan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ya, seorang bupati, ya, seorang gubernur, ya, presiden, dan semuanya pemimpin apa saja, kalau menaikkan atau memilih dari golongannya itu orang yang jelas sama Allah, maka tunggu saja ada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala.
min dzalik. Kemudian yang keempat, wa yudillu ma apa? Wal mustahil li hamu li apa? Wal mustahil li hurumillah. Orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghalalkan kalau sudah diharamkan sama syariatnya. Kan begitu. Saat Nabi Muhammad jelas kita sebagai umatnya harus tahu mana yang haram, mana yang halal. Jangan sampai mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Akan bahaya. Ya. Sudah haramnya jangan kamu jangan kamu bilang halal, atau jangan kamu memakan sesuatu yang haram. Sesuatu haram ya haram, tidak bisa diikuti. Maka apabila kita andai kata mengucapkan saja, wah itu halal itu, padahal itu babi sumbangannya, atau apa, jadi makanan yang haram itu ada elatnya kan begitu. Elatnya apa? Elatnya kalau ada tariknya kan, ada gigi tariknya, ada kukunya ya mencengkram. Kalau burung nyamber kan nyamber itu tidak boleh. Burung walet ya, burung garuda, burung gagak itu haram. Burung lejar itu juga yang berharam, tidak boleh dimakan. Ada yang taringnya, ada macan dan sebagainya. Ada lagi dilhub, kena jembeli seperti ya haramnya karena dilhub karena jembeli, sorok ya, kedon, tikus cilik. Biasanya wong kang ngerti tapi belum ngerti. Ngertinya apa? Wis pun tikus haram tapi ningkono asli kanggo jamu cekak. Masya Allah, kita pengen ya pernah ningkono menjadi batak kan begitu. Menjadi batak berapa ribu saya memandui. Begitu mampir batak disebut ada tikus kecil, langsung pegawai yang kontak dicandak buntutnya diadakan dicangkemnya. Tidak ada jadi nama haram jamu jika. Masya Allah, gitu. Masih urip kan? Itu adalah hukum jembali tikus haram, ular ya, corok, kalajungking, oleh kubur tidak boleh. Semua yang jembelakan itu hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Andai kata ada orang Islam menghalalkan itu makanan yang haram Allah, maka tunggu saja itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam itu sudah menjadi bentuknya beda, walaupun asalnya dari ular. Ular haram ya sudah dimana halal. Ada gambaran Allah asalnya haram jadi halal. Dengan apa? Dengan sendirinya. Asalnya ular kan begitu, haram dipangan kemudian jadi walang. Walang itu halal. Atau dikona api itu asalnya keti. Ya, keti menjadi api itu boleh dimakan. Hati binatang yang halal kan begitu. Wis ada sembarangan ya. Kadang-kadang semut dipangan. Masya Allah, bakal bilang nih dengan YouTube kan nih ya. Orang-orang Cina tikus dipangan, ular dipangan, kalajengking dipangan, rabang dipangan. Masya Allah, karena panganan maning baik kan. Ajar dunia. Kita tetap teguh ya pada penting syariatnya bahwa itu haram ya haram, tidak boleh mengatakan ada kehalalan. Bahkan ya ada yang mengamung juga seperti apa kan begitu.
kepiting. Ya. Kepiting kalau bekicot. Nah, kepiting ning kono ada 2 kaul kan begitu. Tapi tetap saya memilih kaul yang pertama bahwa kepiting itu halal. Apa sebabnya? Kepiting itu hidupnya 2 alam, sama seperti kodok. Kodok 2 alam, bulus 2 alam. Ya, setiap 2 alam di air dan di darat bisa hidup, bisa dimakan, maka itu hukumnya haram. Kepiting haram. Barang siapa yang haram kepiting, maka silakan. Ya, saya tanggung jawabkan begitu. Enggak, silakan kejar. Barangkali yang mengharamkan, yang halalkan itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dulu saya pernah di pondok saya masuk ke mall. Begitu di mall saya cari makan kering. Wah, ini khusus. Khusus terdeleng khusus. Di kono label MUI halal. Halal itu belum nih kalau dibayar dengan apa dikasih kan halal bersih barang nih kono apa ya terus dibayar nih kono baca mana nih kono daging bekicot. Masya Allah, salah MUI atau salah ngecapi bekicot kok dilecap halal kan begitu. Siapa yang berani menghalal bekicot maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bekicot itu hukumnya haram. Terkubur karena kotor ya. Kemudian yang keberapa? 1, 2, 3. Yang keempat, yang kelima, al-musta'idu min itfati ma haramallah. Kadang-kadang ada seorang habaib, ya, habaib yang berani menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharam sesuatu yang haram. Ya, tentang apa itu ya? Itu halal itu, itu halal itu, gak apa-apa itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau begitu seorang ahlu bait, ya jangan kita ikuti apabila ahlu bait yang salah. Tapi kita tetap menghormatinya, tapi jangan diikuti. Karena apa? Karena ahlu bait itu mengharamkan sesuatu yang haram atau menghalalkan sesuatu yang haram, baik dalam tingkah atau ucapan atau apapun juga. Jangan diikuti. Tunggu saja, walaupun itu ahlu bait, walaupun itu habaib, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata ada habaib yang berani mengharamkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang atau haram dan haram menjadi halal, baik tingkahnya atau lakunya atau makanannya atau perbuatannya atau kerjaannya apapun juga. Naudzubillah min dzalik. Tidak pandang bulu itu habaib atau habaib. Yang keenam yaitu at-tariku li sunnatillah. Orang yang diangkat oleh Allah itu adalah orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Masuk alamat kiamat nalikane wong ora gelem nglakoni sunnah Rasulullah. Males Rasulullah. Ya, sunnah Rasul itu harus kita jaga. Duduk yang baik. Duduk sunnah itu ada 2 macam. Duduknya gimana? Sila kalau simpu itu tak sabut awal bersahir. Atau disitu duduk dan sila. Kan begitu. Itu hukumnya sunnah. Ya, maka mangan dodoke kepriben. Sunnah kepriben. Segitu jarang orang Makkah menjalankan duduk sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena dodoke ning kursi kabeh.
jadi kangelan betok sunnah itu. Bahkan wis wong meninggalkan sunnah Rasulullah dan tariku wis mengkel atau dilakonin mati atau nikon apa ya, ingkar sunnah, maka orang itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kepribe bentuke wong maman iku. Sunnah kepribe? Tidak terima. Diangkat sikile siji begitu. Ya. Kini makinan diangkat siji. Buka kening panggonan niwat pindah bane kan takut kaget. Sunnah ya, mama. Aja ngomong. Bakal mangan balik ngomong iku makruh. Dilarang. Ning Rasulullah mangan iku kakus. Menang aja balik ngobrol. Mangan balik ngobrol. Mangan balik ngadu. Mangan balik melaku. Minum balik melaku. Tubuh esi. Minum balik sedotan apa? Berlaku sedot. Baik kan aja ngomong tentang santri. Ya, bakal kita ngedodok. Aja balik melaku. Mukono apa? Gusti Allah selakoni baik. Sampai manusia sejarah. Janganlah pantas manusia di sunnah Rasulullah ya dilakoni cara minum ning gelas pribadi. Seteguk sepisah. Ampakan manis teguk dua teguk dibukan. Cara minum Rasulullah. Minumnya nglakoni sunnah Rasulullah ada sampai ningkalaken atau sengit ning sunnah ya Rasulullah. Kadang-kadang apa? Wong kang bisa ning Wahabi ceritanya. Seneng-senengnya apa? Ngecek ning wong jenggot. Bisa nang karo wong jenggot. Jenggot iku Kanjeng Nabi sunnah ngemu jenggot. Tapi lamun kita wong NU sumpama berseneng karo wong jenggot berarti apa? Dilakoni sunnah Rasulullah, mengkeli sunnah Rasulullah, hati-hati. Atau di mana nggak pakaian jubah kan gitu. Kita mengkel, yang pakainya aja mengkel, enggak tenang baik. Biarkan saja kan begitu. Dia lupa nih gampangnya nganggo jubah kan begitu. Seneng nganggo jubah, iya ikut sunnah Rasulullah. Ada kita sengit ning nganggo jubah, bakal sengit dong nganggo jubah, anak jubah ikut sunnah, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sengit ning kelakuane Kanjeng Nabi. Hati-hati tuh ya. Wis nikon 6 kang dilaknat ning Gusti. Masih yakin iki? Ya, apa man? Kang dilaknat ning Gusti mau ka wong minum-minuman. Ya le. Wong wadon iki, wong wadon anak Gusti Allah. Wong wadon bakal beli ngladeni suami bengi-bengi beli gelem diajak maka apa dilaknat ning Gusti Allah. Hati-hati dia wadon. Lagi puasa sunnah, wong lanang ngejak jaluk di kono beli apa tanpa alasan, tanpa anane udzur, beli nolak. Ajak wani-wani nolak nalikane wong lanang kepengen. Sebab wong wadon nolak kepengene wong lanang akan dilaknat ning Gusti Allah. Lan wong wadon mani, wong wadon kang ning pengen cantik. Ya, merubah gaweane Gusti Allah. Wis lainnya mekonon ngoten lain kok. Sumure pesek pengen di majuaken. Supaya apa? Dioperasi. Plastik. Maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong wadon tak untung monyo. Aku tuh dilaknat. Ya, sampai beboke lamun gawean Gusti Allah untune monyong, untune dilata dinikmati baik. Alhamdulillah kita untuk monyong. Alhamdulillah kita untuk dilata aja dibaik pasang background. Ya,
barang siapa yang memasang berhat gunanya untuk kecantikan atau nikono rusak kawiyane Gusti Allah, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penonton, ya, ini apa kita harus dikerok harus diganti kalau pulpen, ya, harusnya dibuka di indah-indahkan atau nikah mencukur atau merusak gawiane Gusti Allah, itu pun dilaknati Gusti Allah. Benar teman, kita lagi pengen kawinan kalau Ramadan kan begitu istiqomah. Perhiasan di kono apa? Perhiasan di kono gawe tato. Nah, wong wadon kang ditato walaupun bentuknya itu kembang, gunakan buat apa? Kecantikan. Itu pun hal. Maksudnya apa? Dilaknati Gusti Allah. Ajain lo gawe tato wong wadon niku. Walaupun tato bentuknya, walaupun tato kapan dibuang, ya. Biasanya wong wadon zaman sekian kan. Ya, anak-anak kita kan ya kono, di gambar-gambar apa nih kono tangannya, ya, sikile bakal lagi head kan biasanya mau baca pondok melu-meluan, ya, ikut dilaknati Gusti Allah. Siapa yang membuat tato dan siapa yang ditato itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa macam-macam, bukan bisa bukan begitu. Angaman bila-bila kata Rasulullah termasukin wong kang dilaknati Gusti Allah ning kono wong kang melaknat wong tuwa dhewe. Anak itu kadang-kadang anak wong dilahirkan kemudian apa ditinggal wong tua diketemu-temu toli ning kono apa ngomong laknat ning bapaknya kita mboknya kita di teman kalau kita sumpah maka akan dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang membenci kedua orang tua, membenci kedua orang tua bukan yang laknat, membenci dengan benciannya, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka membenci kedua orang tua. Ya, alhamdulillah syukuri. Ya, kita lahirin wong tua, ya, wong tua apa dan sebagainya. Aja sampai dilaknat Gusti Allah. Wes, pirang-pirang wong kang dilaknat ning Gusti Allah bagaimana? Yaitu wong kang mutus silaturahim. Ya, seduluran diputus. Gara-gara apa? Kagak mengkel-mengkelan. Rebutan warisan. Gara-gara niko cewek-cewekan. Mengkel-mengkelan sampai niko memutus hubungan saudaranya. Maka barang siapa saudaranya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambung maning. Ya, keluarga sing bapak, sedulure bapak, kewadikit apa bisa ini mana, disanjangin mana, sing ibu, adine ibu, ya, bapak di ibu bisa keponakan ibu, pusatkan ya, setelah ini, ya, seseduluran sing bapak, sing ibu ada di beda-beda akan. Kadang-kadang kita wis suci, tulis sedulure bapak kamlar diakui sedulure kita. Kenapa? Karena melarat. Aja alhamdulillah minta. Ya, ada sampai memutus hubungan saudara gara-gara gara-gara fakir aja nih akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada. Ya, orang yang dilaknat Allah itu masih banyak. Ya, na'udzubillah min dzalik aja sampai kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir bisa jumlahnya kan begitu makanya. Bisa kehitung banyak Mama. Bisa kehitung ya. Orang yang dilaknat Allah pasti bisa kehitung. Apa mana yang termasuknya wong kang robot tanah. Batas tanah ya.
Gusti batesi di wong desa kah? Aja sampai kita jukut tanae ning iringan kulon peta ya kidul ning omah kita kan ning kono. Robot bates ning kono walaupun kakak adi ya walaupun seduluran ning kono aja. Dilaknat ning Gusti Allah barang siapa yang memakai tanahnya orang lain tidak seizin ya bahkan memilikinya akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa? Di antaranya kok bagus mati. Wis mati, anak wong disiksa ning Gusti Allah dikalungi. Dengan kalungannya apa? Kalungnya tanah lemah. Lemah ning kono 7 lapis. Ya apa bawa kan begitu. Tapi sing kubur bawa lemah yang kubur lapis lemah. Karena bahasa 1 senti ngembet tanah tangga dilaknat ning Gusti Allah. Sesenti tanah ngembet ning tangga iku berarti apa muncul ke sampai tekan yang langit itu. Ming sore tanah pipun tanah kok bakal mati. Nah capek di kono bilang sumpama kami anak sedulur kita sumpama kata kita sumpama loh ning kono wani-wani ngembet tanah maka tunggu kematian kok buktinya setelah mati bakal dapat dikalungi wah ika wong kandungen kagam gitu iya kan kabel-kabel dikabelkan Gusti wa na'udzubillah min dzalik keturunanku aja sampai di kono robot tanah kang bukan miliknya. Di batas-batas itu masih akeh kan kang dilaknat itu masih akeh orang yang apa orang yang mempentingkan diri harta rampasan perang. Besok akan perang antara Islam dengan orang kafir. Ya, orang kafir itu bila mana perang hartanya buat dirampas. Punya mobil, ya mobil yang dibawa, punya harta buat dibawa. Kemudian apa? Dikumpulkan, bukan dibagi. Dikena nikono memiliki sebelum dibagi. Dikumpulkan dikit dan tim lama nanti mau dibagi dengan pembagiannya. Mana bagian saya? Kalau bukan bagiannya ada sampai mempetakan itu harta rampasan maka akan dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak kebaikan ya juga sama. Ayo pada ngaji seumpamanya. Tapi dia beli ngaji. Amal ngomong. Nanti kadang-kadang orang tuanya anaknya kan kok. Sebab kita lagi pengen dagang galon, muter mobil. Ning tengahnya apa di masyarakat di kono anak wong kang nyewa wong lanang. Tatoan kabeh nyewa ning anak. Pas sholat maghrib kita hadapan ning mushola anak disewa disambut di anak kongkong sembahyang ya mana sembahyang jamaah ning mushola disambut di anak tuli anaknya pinter bapak sembahyang tabligh jebah bapak namanya ngomong Masya Allah kan begitu. Orang yang menyuruh kebaikan kepada siapa saja kemudian dirinya tidak menjalankannya maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngejak-ngejak kebenaran tapi dia digelar bener, ngejak-ngejak ngaji tapi dimangka ngaji termasuk juga. Ngajak-ngajak jamaah tapi belajar maaf termasuk juga dilaknat. Dan juga orang yang melarang berbuat kemaksiatan itu ada
dugem bae ya. Tapi dheweke maju ning dugem. Nglarang ente kok aja main lagi bae. Aja main judi, aja main kaplek, tapi dheweke main kaplek. Lanjut judi. Tunggu bae iku wong kang dilakat ning Gusti Allah. Nglarang tapi dheweke nglakoni naudzubillah termasuk wong kang dilaknat ning Gusti Allah. Dan orang yang mempunyai ilmu, wis duwe ilmu, wis ngaji tapi menyimpan ilmunya, disimpen dhewek ben dilakoni beli dhewek ya, pernah ngaji tapi dilakoni ilmu, menyebarkan ilmunya, maka ini pun termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min orang yang juga apa? Germo majikan ya. Wong wadon kang nikono dadi pemimpin germo, atau nikono wong lanang kang duwe rabine nikono diizinkan untuk menjadi WTS. Masya Allah, kadang kita pernah kan ya, ning dalan pas nikono tengah dalan nikono lagi perjalanan bannya kempes bocor. Akhirnya nikono pas tempat WTS, pas bengi kan, pas nikono Isa, begitu Isa pada tekan dia terakan di lakine korban bekaya. Masya Allah, jadi lakine ya nganterakan rabine ditaruh di tempat WTS, itu pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, aja sampai ya laknat Allah itu dekat ning kita badane lengkap keluargane kita 7 turunan aja sampai dilaknat ning Gusti Allah. Sebab ning kono amal baik ke kabeh amal baik ning kono langkah pahala tetep manjing neraka. Kenapa? Gusti laknat ning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum tobat. Ya, tak tobat karo Gusti Allah benar-benar, maka itu hak Gusti Allah. Kan begitu. Ayo sadurunge ning kono dilaknat Gusti Allah aja sampai kita nglakoni akan perbuatan apapun juga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya ngaji itu bagian ngerti anak wong kang dilaknat. Menjadi orang yang memakan riba, ya, orang yang memakan, bukannya makan riba, tapi apa nih kono yang melihat riba, yang mengatakan riba, yang mencatat riba, ngater utang dekat kita, utang siapa ya? Yuk catat ben kita, berenten kami kanak. Kita antar wong kang utang kita pun kena laknatnya. Kita akan nyatet, ya kita akan ada na'udzubillah min dzalik aja sampai utang piutang ning enten ya, jadi hanya batasan kita tahan dikit, kepengenan sabar dikit, jalur kalau Gusti Allah aja sampai terkena nikon utang piutang ning enten anak ribanya, maka akan apa? Terkena laknat Gusti Allah. Karena diuji. Kita pernah diuji siapa? Waktu pertama kali anak lahiran di rumah sakit, kan begitu. Bola sakit, rumah sakit bilang rumah sakit. Kalau rumah sakit harus beda sama sekali. Utang-utang angin kan. Tinggal anak kang rumah sakit radi wis digawe anak minat panika tinggi bakal. Ya, kemudian kalau mau ngambil anak kudu anak 5 juta. Kita balik sing rumah sakit, tekan umah anak wong kang pengen utang. Anak tamu, begitu kita anak tamu, bedang anak apa kang punten kula pengen utang
Bira utangnya 10 juta kanggo apa? Kanggo modal dagang. Kita menang. Ya Allah, kita butuh duit kan begitu. 5 juta sing ngetik diuji ning Gusti anak kamu pengen utang. Ya kita terbaik abad kapan baik ning kono diciptakan tentang usaha kita. Boleh kita utang itu sudah jam 7 sampai 5 utang sedulur sebab langkah kabeh di utang di 6 juta kabeh ning apa kalau langkah kabeh ning bagi diboleh langkah kabeh ya Allah ya kali ibet iki sampai tekaning bengi sampai ketelung dinaik wis pasrah karo Gusti Allah. Kali apa di sijine wong ya kita mono duwite dipai gambaran kang gelem beli anak ibu anggap di kita dan ya bisa ngutai kapan bae boleh apa bungae sidik ya alamat sejuta ka bungae ning kono 50.000 lamun 5 juta berarti kali 5 seketeku kapan me bayarnya kang masih tetap nikah kita menikah ya Allah ya tadi Bapak melarang untuk ribawi kita harapan kena jahat ribawi kan begitu menang begitu beli desa utang beli telung dina anak dikejukut ning rumah sakit anak kamu utangi tapi rent ya suka maning ya kita kayak dikit dikirakan dikit gitu baca kali umat ya jamaah kuning limpah ya Allah wis pasrah daripada kita cukup ning renten masih mending wis pasrah biarkanlah anak nikah nambah di rumah sakit sampai kapan kita duit dan ditimpakan walaupun setahun tidak jadi masalah yang penting anak duitnya karena cukup anak bertahun lagi mesti jadi pikirkan begitu 3 hari ya dia bisa cukup anak rumah sakit nikah ya harus keserang Gusti Allah turun lali esok tangi ngaji sholat jamaah beli pelaku kebenaran anak wong kang dari duit utang iya alhamdulillah esok oleh duit langsung nanti rumah sakit ya sebenarnya dicukup dari kemarin dari 3 hari kan gitu hari untuk nginep ke anak mau ya tambahin sebenarnya juga sekian juta alhamdulillah orang kena ribawi kita alhamdulillah semoga kita dijauhkan dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala sebab orang yang berlaknat itu adalah orang yang salah sama Allah dan tidak akan diberikan rahmat selamanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min Sadaqallahul Azim. Astaghfirullahal Azim min kulli dhanbin adim la yaghfiru dzunubal adim illal adim ya adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين 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 يا رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين 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 يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.